Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Sebelum memulai materi, memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Yang memimpin doa Rahman ya. Isti'dadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Asmi Putri Pratiwi, Bilkis Rifayani Sadika, Dedi Kurnia, Ilham Cakra, Marsha Amelia Putri, Muhammad Fikri, Muhammad Rizal Sodikin, Rahman Sidik, Rahmi Nazila, Risma Apriliani, Siti Sofiah Ulfa, Susi Adianingsi, Triani. Hadir semuanya ya, alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Siap? Siap. Nanti kalau Ibu bilang tepuk A, berarti Anda tepuk 1 kali. Kalau misalnya tepuk B, berarti tepuk 2 kali. Kalau tepuk C, berarti 3 kali. Kalau tidak bilang tepuk, hanya A atau B atau C saja, berarti tidak usah tepuk. Nah, kalau ada yang belum konsentrasi, mohon maaf, nanti Ibu tempel ini ya. Setuju? Nah, mulai ya, konsentrasi. Tepuk C. Tepuk A. C. Nah. Di mana? Stikernya boleh milih nggak Bu? Boleh. Mau yang lucu, yang ini nih, yang kucing. Silakan. Ibu sok di jangan. Silakan nempelkan sendiri. Oh, tempelkan sendiri. Ini lucu. Saya belum konsentrasi Bu, saya Bu. Itu Bu sama Ilham salah Bu. Bu, saya mah mau di tangan aja biar kayak benten. Boleh. Tadi siapa yang salah lagi? Tidak ada ya? Tidak. Nah, sekarang kita mulai betul-betul konsentrasi. Tepuk B, tepuk A, tepuk C, tepuk B, C. Ibu mau. Boleh memilih. Saya mau yang ini, Bu. Boleh. Wow. Siapa tadi? Bilkis di mana Bilkis? Yang mana? Yang ungu. Satu kali lagi ya. Terakhir. Konsentrasi sebelum kita mulai pembelajaran. Tepuk C. Tepuk A. Tepuk B. A. Nah, tepuk A. Tepuk B. Tepuk C. B. Nah, sudah, berarti sudah konsentrasi semuanya. Apakah kalian pernah lihat dua hubungan? Misalnya, tinggi badan dan berat badan, durasi latihan terhadap prestasi, apalagi? Ada yang tahu? Apa? 2 hal? Saya, Bu. Misalnya kalau seperti motivasi dengan prestasi bisa, Bu? Ya, betul. Jadi kenapa Ibu bertanya mengenai dua hubungan? Dikarenakan materi yang akan kita bahas hari ini mengenai materi hubungan ya atau korelasi. Yang akan kita bahas uji Pearson Product Moment.
Tujuan pembelajaran pada saat ini adalah diharapkan mahasiswa itu mampu mendefinisikan uji person product moment, lalu menganalisis dan mengaplikasikan dengan langkah-langkah menggunakan uji person product moment. Uji person product moment ini atau analisis korelasi, jadi untuk mencari apa? Hubungan antara variabel X dan variabel Y, betul. Di mana korelasi PPM ini dilambangkan dengan R kecil ya, dengan ketentuan nilainya itu tidak lebih dari harga min 1 sampai dengan plus 1. Nah, ini ada tabel interpretasi koefisien korelasi, di mana hasilnya itu jika hasilnya itu 0,2 atau 0,25, maka tingkat hubungannya itu rendah. Kalau misalnya R-nya itu hasilnya 0,87 atau 88, itu sangat kuat ya hubungan X dengan Y. Nah, kalau koefisien determinan ini untuk menyatakan besar kecilnya kontribusi atau sumbangan dari variabel X terhadap variabel Y. Ini rumusnya ya, R kuadrat dikali 100%, di mana KP itu adalah besarnya koefisien penentu, R-nya adalah koefisien korelasi. Ini ada kasus nih. Pimpinan PT Mutiara Ilmu mengadakan penelitian bagi pegawai di lingkungan perusahaan tersebut. Tujuannya, ia ingin mengetahui hubungan dan kontribusi atau sumbangan ya antara motivasi kerja dengan produktivitas kerja selama mereka bekerja di PT Mutiara Ilmu. Karena mengingat waktu, tenaga, dan biaya, maka penelitian ini mengambil sampel sebanyak 12 orang dengan taraf signifikansi 0,05. Respondennya itu ada 12 karyawan. Yang jadi pertanyaan dari penelitian ini adalah berapakah besar hubungan variabel X? Apa itu X? Ya, apa? Betul, motivasi kerja dengan produktivitas kerja. Pertanyaan kedua, berapakah besar sumbangan atau kontribusi variabel X dengan variabel Y? Yang pertanyaan ketiga, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel X, motivasi kerja, dengan variabel Y, produktivitas kerja pegawai di PT Mutiara Ilmu. Nah, kita bahas ya. Langkah pertama, sebelum dilakukan pengujian, data ini harus memenuhi syarat, yaitu berdistribusi normal, dipilih secara acak atau random, dan data mempunyai pasangan yang sama. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita buat hipotesis alternatif atau bisa disebut HA dan hipotesis nol dalam bentuk kalimat. HA-nya terdapat hubungan antara X dan Y. Nah, di sini X-nya adalah motivasi kerja dan Y-nya adalah produktivitas kerja. Kalau HO-nya, nah, hipotesis nolnya adalah tidak terdapat hubungan antara X, variabel X dan variabel Y. Jadi tidak terdapat hubungan antara motivasi kerja dan produktivitas kerja. Itu dalam bentuk kalimat ya. Kalau yang kedua ini adalah hipotesis alternatif dalam bentuk statistik, di mana HA R-nya itu bukan sama dengan 0. Berarti ada nilainya. Kalau HO atau H0, R-nya itu adalah sama dengan 0. Berarti tidak terdapat hubungan. Nah, ini rumusnya ya. Terlihat semuanya? Terlihat ya.
ke langkah selanjutnya, Anda menggunakan atau mengerjakan tabel penolong. Di mana tabel penolong itu adalah X ini 60 dikuadratkan. 60 dikuadrat menjadi 3.600. 7 ini Anda hati-hati. Di mana memasukkan yang ini. Kalau ini adalah jumlah X kuadrat. Kalau ini jumlah X yang nanti Anda kuadratkan. Nah gitu ya. Nah ini nanti dikalikan dengan itu. Anda masukkan nanti dikali. Dan jangan lupa di sini ada ini ya. Diakarkan. Hasilnya adalah 0,684. Setelah didapat nilai ini, kita lihat bandingkan dengan tabel interpretasi yang sebelumnya kita bahas bersama. Nah ini, tadi masih ingat hasilnya berapa? 0,684. Berarti masuk kemana? Betul, masuknya ke tingkat hubungan kuat. Kenapa masuk ke tingkat hubungan kuat? Karena berada di interval 0,60 sampai dengan 0,799. Hebat, keren. Berarti Anda sudah memperhatikan ya. Terima kasih ya. Menguji signifikansi dengan menggunakan rumus T hitung. Di mana R-nya nanti dikalikan dengan akar dari N dikurang 2. Berapa tadi N-nya? Ada yang ingat? 12, betul. Hebat. 12 nanti dikurang 2 ya. R kecilnya itu adalah 0,684. Dibagi dengan akar dari 1 dikurang R kuadrat. Nanti dimasukkan. Dihitung. Hati-hati ngitungnya ya. Nah hasilnya adalah T hitungnya sebesar 2,965. Setelah diketahui T hitungnya, kita bandingkan dengan T tabel. Di T tabelnya 10 ke 0, nah 10 berarti berapa? 1,860. Itu adalah T tabel. T hitungnya 2,965. Kaidah pengujiannya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka signifikan. Kalau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka tidak signifikan. Jadi kesimpulannya, ini uji PPM ini adalah untuk mencari hubungan antara variabel X dengan variabel Y untuk mengetahui apakah hubungannya signifikan atau tidak. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Saya Bu mau bertanya, kalau misalkan judulnya pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap keterampilan berkomunikasi siswa, itu bisa pakai uji PPM ini? Ya bisa ya. Jadi di mana kalau misalnya kita ingin mengetahui hubungan antara X terhadap Y, itu bisa menggunakan uji PPM ini. Hipotesis 0 yang biasa kita sebut hipotesis HO. Nah, jadi H ini terdapat hubungan antara motivasi dan prestasi. Sedangkan H0 itu tidak terdapat hubungan antara motivasi dan prestasi. Nah, yang keduanya gimana itu? Nah, yang keduanya di sini kan tadi dalam bentuk kalimat. Nah, kalau yang di sininya kita bentuk dalam statistik. Nah, HA sama dengan R sama dengan tidak. Kemudian dikuadratkan, NT tadi berapa? 10. 10 dikurangi 2, kemudian dibagi per 1 dikurangi 2, R pangkat 2 sama dengan 0,93
kuadrat kurang, kemudian N tadi 10 kurang 2 berapa? 8. 8 per bagi 1 dikurangi R pangkat 2 sama dengan berapa? 0,8649. Berapa? 0,8649. Nah, terus dikali sama 100%. Jadi 86,49%. 100% berapa? 86,49%. 86,49%. Sekarang berarti pengaruhnya teh berapa persen? 86,49. Sudah semuanya? Alhamdulillah. Coba dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Siapa yang mau menjawab dari kelompok 1? Saya, Bu. Untuk menjawab nomor 1, HA-nya itu terdapat hubungan antara motivasi dan prestasi. Lalu HO-nya tidak terdapat hubungan antara motivasi dan prestasi. Segitu mungkin, Bu. Ya, jawabannya betul. Hebat. Tepuk tangan untuk Rahmi. Saya, Bu. HA, R tidak sama dengan 0, kemudian HO, R sama dengan 0. Ya, jawabannya betul ya. Tepuk tangan untuk Risma dari kelompok 2. Berapakah besar hubungan variabel X dengan Y? Coba siapa yang mau jawab? Ya, Bu. Setelah melakukan perhitungan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi dengan menggunakan rumus persen product moment, maka didapatkan R sama dengan 0,93. Jadi terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y sebesar 0,93. Berdasarkan tabel interpretasi, karena berada pada interval 0,80 sampai 1,00, maka tergolong sangat kuat. Betul ya jawabannya. Hebat Bu Susi. Tepuk tangan semuanya untuk Bu Susi. Untuk menjawab berapakah besar kontribusi variabel X terhadap Y? Siapa yang mau jawab? Ya, silakan Bilkis. Nah, jadi besarnya kontribusi dari variabel X dan Y itu berdasarkan rumus koefisien determinasi dari R kuadrat dikali 100% itu adalah 86,49%. Nah, sisanya itu 13,61%. Ya, betul ya jawaban dari Bilkis. Hebat Bilkis. Tepuk tangan untuk Bilkis. Nah, jadi yang 13,51-nya itu adalah dari variabel yang lain ya, yang tidak diteliti saat ini. Untuk menjawab, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dalam hal ini adalah variabel X dengan prestasi variabel Y di SMP ABCD. Siapa yang mau menjawab? Kelompok 3. Nah, boleh. Silakan Marsha. Untuk menjawab hubungannya signifikan, saya menggunakan rumus T hitung. R sama dengan tadi R-nya 0,93, kemudian akar dari N kurang 2 sama dengan 10 dikurangi 2 sama dengan 8, kemudian dibagi 1 dikurangi 0,93 kuadrat. Hasilnya ialah 2,69 dibagi 0,37. Hasilnya ialah 7,11. Jadi terhitungnya adalah 7,11. Adapun T tabelnya dari derajat signifikansi 0,05 hasilnya ialah 1,860. Maka hasilnya adalah signifikan. Maka kesimpulannya korelasi antara variabel X dan variabel Y adalah signifikan. Maka HO ditolak dan HA diterima. Jawabannya betul ya. Coba tepuk tangan untuk Marsha. Jadi kesimpulannya adalah hubungan antara motivasi dengan prestasi yaitu signifikan. Nah, itu ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada? Nah, kalau tidak, sudah ya, alhamdulillah. Semuanya sudah paham. Nah, ini untuk tugas pekan depan, Anda kelompoknya tetap ini ya.
Nah, tugasnya adalah Anda membuat mini riset berkelompok ya. Cukup sekian materi hari ini. Insya Allah kita berjumpa pekan depan dengan materi uji normalitas. Sekian dari saya, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.